Baik, pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara mendesain user experience, di mana pada bagian itu ada 4 tahapan untuk mendesain sebuah user experience. Dan pada tahapan akhir adalah cara untuk melakukan pengukuran user experience. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan pengukuran atau measurement sebuah user experience, di mana alat ukurnya akan kita bahas pada bagian ini. Pada materi ini akan saya ambilkan dari sebuah slide dengan judul user experience yang dituliskan oleh Nico Naiman. Nah, Nico Naiman telah mendefinisikan sebuah alat pengukuran dari user experience menjadi 2 bagian utama. Yang bagian pertama adalah bagian atas atau sumbu horizontal, yaitu konteks atau convenience, artinya adalah kenyamanan. Kemudian yang bagian kedua adalah taste atau appeal atau rasa ketertarikan, itu di bagian horizontal, ya. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu bagian horizontal atau konteks convenience. Nah, pada bagian horizontal ini, yaitu konteks atau convenience atau sebuah kenyamanan, maka ketika posisinya ada di sebelah kanan atau paling kanan, maka dia akan bernilai experience yang paling bagus atau yang good. Tapi ketika dia semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil atau semakin jelek untuk good experience. Baik, kita mulai untuk convenient atau kenyamanan yang pertama, yaitu easy overview. Itu akan lebih nilai tinggi experience-nya dibandingkan dengan fully detailed. Jadi maksudnya adalah easy overview itu adalah mudah dipahami dan mudah dijalankan. Jadi semakin mudah dipahami dan semakin mudah dijalankan suatu produk, maka dia akan bernilai tinggi good experience-nya. Kemudian yang kedua adalah compatible, yaitu maksudnya suatu alat yang dia bisa berfungsi seperti alat yang disebutkan. Itu maka dia semakin kompatibel, semakin tinggi nilai experience-nya. Jadi misalkan sebuah software dia kompatibel dengan berbagai macam sistem operasi. Misalkan Windows bisa, di Linux bisa, kemudian di Mac OS juga bisa. Maka dia akan lebih tinggi nilai experience-nya. Kemudian yang ketiga adalah open system, itu lebih tinggi daripada yang closed system. Jadi ketika sebuah sistem atau sebuah produk itu dia mudah dikoneksikan atau diintegrasikan dengan sistem yang lain, maka dia akan memiliki nilai user experience yang tinggi. Kemudian berikutnya adalah simple to operate, itu lebih tinggi dibandingkan dengan complex to operate. Jadi semakin simple atau semakin mudah dioperasikan, maka dia akan lebih tinggi nilai experience-nya. Kemudian berikutnya adalah subtle, itu lebih tinggi daripada in your face. Jadi semakin ramah sebuah peralatan atau sebuah produk terhadap penggunanya, maka dia akan lebih tinggi nilai experience-nya. Kemudian doesn't make me think, itu lebih tinggi dibanding dengan has me thinking. Jadi ketika produk itu semakin membuat kita untuk berpikir, maka dia akan memiliki nilai experience yang rendah. Jadi jangan sampai produk itu membuat kita lebih banyak berpikir, gitu ya. Maka dia akan lebih tinggi nilai experience-nya. Kemudian di sini ada istilah effort in, benefit out. Dari segi redaksi katanya ini sama, baik yang nilainya tinggi experience ataupun yang rendah. Tetapi yang membedakan adalah di sini nilainya. Jadi maksudnya effort in, benefit out adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau nilai experience-nya itu rendah, maka effort in-nya lebih besar. Jadi usaha untuk mendapatkannya lebih besar dibanding dengan keuntungannya. Tapi sebaliknya,
kalau effort in-nya atau usaha untuk mendapatkannya lebih kecil dibanding dengan benefit out-nya atau keuntungannya, maka dia akan memiliki experience yang besar. Jadi misalkan ada sebuah produk atau barang, ketika untuk mendapatkannya, untuk effort in-nya, dia lebih mudah. Misalkan ketika dia mendapatkan atau membelinya sampai ke tangan dia atau pengirimannya itu cepat, kemudian hasil yang didapat produknya itu juga nilainya tinggi bagi dia, maka itu akan memiliki experience yang tinggi. Tapi sebaliknya, jika barangnya sudah mahal, kemudian pengirimannya lama, kemudian produknya juga tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, build quality-nya juga jelek, maka berarti itu experience-nya sangat rendah, gitu ya. Kemudian berikutnya, the right time itu lebih tinggi dibanding dengan not the right time. Jadi misalkan contohnya ketika musim seperti sekarang ini, musim penghujan misalkan, maka sebuah produk yang cocok dijual adalah misalkan payung atau jas hujan. Itu cocok ketika waktu musim penghujan, ya. Kemudian the right place itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan the wrong place. Jadi misalkan ketika di pantai itu akan lebih tinggi nilai experience-nya ketika orang melakukan penjualan baju renang atau baju pantai gitu ya, dibanding dengan dia jualan jaket gitu ya. Nah, itu harus bisa kita melihat situasi atau tempat gitu ya. Nah, itulah beberapa cara untuk menilai sebuah experience pada sisi horizontal tadi ya. Nah, kemudian berikutnya dari sisi vertikal itu ada taste atau appeal atau ketertarikan. Jadi kalau di sini posisinya semakin ke bawah, maka dia akan semakin bad experience atau semakin buruk. Tapi kalau posisinya di atas, maka dia akan semakin tinggi nilai experience-nya. Oke, mari kita lihat apa saja. Yang pertama adalah beautiful, itu lebih tinggi nilai user experience-nya dibanding dengan ugly atau jelek ya. Jadi kalau dari tampilan itu produknya sudah cantik, menarik, maka dia akan memiliki experience yang tinggi. Kemudian interesting atau menarik, itu pasti akan lebih tinggi nilainya dibanding dengan boring atau membosankan. Kemudian berikutnya pleasant atau nyaman, akan lebih tinggi nilainya dibanding dengan unpleasant atau tidak nyaman. Jadi ketika ada sebuah produk misalkan suatu di hotel gitu ya, itu ketika membuat nyaman maka akan tinggi nilai experience-nya. Kemudian compassionate atau dia peduli terhadap pengguna, itu lebih tinggi dibanding dengan could not careless atau tidak peduli. Jadi ketika ada keluhan misalkan dari pengguna, maka ketika itu ditanggapi dengan baik, maka tentu saja akan memberikan nilai experience yang tinggi. Berikutnya trusted, itu lebih tinggi dibanding dengan not trusted. Jadi dipercaya. Jadi misalkan sistem itu dipercaya oleh banyak orang, maka pasti akan bernilai experience yang tinggi. Berikutnya trusting atau mempercayai, itu lebih tinggi daripada distrustful, tidak mempercayai. Jadi ketika si pembuat produk itu mempercayai pengguna, maka itu akan memberikan rasa experience yang tinggi. Jadi mempercayai si pengguna produk ya. Kemudian trusted and true, jadi pernah didengar dan benar, atau never heard, tidak pernah didengar. Makanya sebuah produk itu ketika sudah pernah didengar oleh masyarakat luas dan benar itu produknya, maka itu akan semakin bernilai tinggi user experience-nya. Kemudian berikutnya look simple, terlihat lebih simple, itu akan lebih tinggi nilainya ketika dibanding dengan looks complex atau kompleks ya, atau lebih banyak kelihatannya. Jadi semakin simple maka semakin tinggi nilai experience-nya. Kemudian berikutnya
seems to have all I need. Jadi merasa bahwa barang itu seperti yang aku inginkan, seperti yang pengguna inginkan, gitu ya. Jadi produk itu akan bernilai ketika produk itulah yang dibutuhkan oleh si pengguna. Jadi kita tidak, atau si penjual itu tidak menjual produk yang digabung dengan produk-produk lain yang itu tidak dibutuhkan oleh si pengguna. Jadi intinya produk itu dijual hanya untuk kebutuhan yang diinginkan oleh si penggunanya. Kemudian berikutnya adalah available atau tersedia dibanding dengan unavailable. Jadi kalau produk itu sudah ada di sebuah market, kalau dia tersedia, maka dia akan bernilai lebih tinggi experience-nya dibanding ketika produknya sudah dipajang tapi ketika akan dibeli itu tidak ada, maka itu akan memberikan efek buruk atau experience yang jelek. Berikutnya cheap or free, murah atau bahkan kalau bisa gratis, itu pasti akan memberikan experience yang tinggi dibanding dengan terlalu mahal. Berikutnya too easy choice, the easy choice. Jadi lebih sedikit pilihannya dibanding dengan banyak pilihan. Jadi kalau misalkan ada sebuah produk yang pilihannya terlalu banyak, maka akan membingungkan sehingga akan memberikan efek atau bad yang experience. Kemudian berikutnya different, berbeda dengan yang lain, itu memberikan efek good experience dibanding itu produknya sama dengan produk-produk yang lain. Dan berikutnya adalah safe, aman untuk digunakan, tentu akan lebih memberikan efek yang bagus dibanding dengan yang dangerous atau yang berbahaya. Berikutnya has personal meaning, jadi artinya bisa berbicara meaning dari hati ke hati. Jadi sebuah produk itu ketika ada sebuah layanan ke pengguna, berbicara dari hati ke hati gitu ya. Jadi tidak ditanggapi dengan kepala dingin, atau bisa berbicara dari hati ke hati, itu akan lebih tinggi nilainya dibanding dengan meaningless atau tidak ada pembicaraan yang baik gitu ya. Nah, itulah beberapa cara untuk bisa mengukur sebuah user experience. Jadi ada dua macam yang dikemukakan oleh Nico Neiman tentang pengukuran dari user experience. Jadi ada konteks atau convenient di bagian horizontal, ada taste atau appeal di bagian vertikal. Baik, demikian.